الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati, kita masih melanjutkan pembahasan bab yakin dan tawakal dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita berada pada pembahasan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Kita sampai kepada kalimat tersebut. Yang pertama, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, bagimu, kepadamu aku berserah diri, tunduk kepada perintah dan hukum-hukum yang kau tetapkan. Wa bika amantu, dan aku, ya Allah, beriman kepadamu. Setelah tunduk lisan, hati dan anggota tubuh kepada hukum Allah, syariat-syariat Allah, halal dan haramnya, kemudian kita mengatakan wabika amantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doanya, wabika amantu, aku beriman kepadamu ya Allah, mentauhidkanmu, beriman bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, di langit, semuanya engkau yang ciptakan dan menjadi makhluk bagimu, dan engkau yang mengatur segala urusannya. Wabika amantu, dan aku beriman kepada nama-nama dan sifatmu, ya, sebagaimana Allah katakan walillahil asmaul husna, Allah itu memiliki nama-nama terindah, fad'uhu biha, maka kalau berdoa kepada Allah, berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Hadirin yang saya muliakan, wabika amantu, tidak disembah kecuali hanya Allah azza wa jalla. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Segala urusan aku serahkan kepadamu. Maka ini menjadi inti yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Pentingnya dan kewajibannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seorang hamba bertawakal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusannya. Di bahasa singkatnya, dengan tawakal Allah mudahkan segala urusan. Ya, dengan tawakal Allah mudahkan segala urusan. Bukan hanya tawakal berkaitan dengan urusan-urusan dunia, bahkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan urusan ibadah kita kepada Allah. Dalam hal ibadah kita bertawakal kepada Allah, ya. Belajar, bertawakal kepada Allah. Jangan mengandalkan kecerdasan yang ada pada kita. Allah titipkan kita mungkin sedikit lebih cerah pemahaman dibandingkan kawan-kawan kita. Tapi ketahuilah, bagi Allah itu mudah Allah mencabutnya itu. Ya. Maka bertawakal kepada Allah, termasuk dalam belajar, ini penting. Maka tidak sedikit orang yang akhirnya patah semangat di tengah-tengah semangat belajar, karena tawakalnya hilang. Dari awal dia tidak bertawakal kepada Allah, dia mengandalkan dirinya. Dia punya target-target. Saya setahun harus bisa begini, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya.
Dalam usahanya dia tidak pernah bertawakal kepada Allah. Tidak pernah muncul hadir hatinya itu tawakal kepada Allah dalam usaha dia belajar. Ya. Padahal kemudahan yang Allah berikan dalam belajarnya, usaha dia itu akan mendapat taufik dari Allah itu jika dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Nabi SAW hidupnya selalu dia serahkan kepada Allah. Ya. Dia mengatakan kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun. Dia mohon kepada Allah, dengan rahmatnya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki segala urusannya dalam segala hal. Dan dia bermohon kepada Allah, jangan sampai Allah serahkan urusannya kepada dirinya, walaupun sekedip mata. Ini hadirin yang saya muliakan. Itu nanti seperti dalam doa dikatakan, zikir ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Maka barang siapa yang mengandalkan dirinya, Allah akan serahkan dirinya pada dirinya sendiri. Allah enggak ikut campur. Barang siapa yang mengandalkan dirinya kepada makhluk yang lainnya, kepada hamba, kepada kawannya, maka Allah akan serahkan dia itu kepada kawannya itu. Barang siapa yang dia menyerahkan dirinya kepada benda tertentu, maka Allah akan serahkan kepada dia benda tertentu. Maka di sini pentingnya tawakal, wajib. Ya. Dalam segala urusan. Lihat Al-Quranul Karim dalam banyak ayat. Misalnya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan umatnya untuk masuk ke negeri Palestin. Ya. Yang orang-orang yang tidak setia kepada Nabi Musa, dia mengatakan kami enggak akan masuk. Kami takut, itu karakter dasar Yahudi. Kami takut di sana ada orang-orang yang kuat-kuat. Namun Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka bertawakallah. Bertawakal. Maka kemudahan itu semua bagi orang bertawakal. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah, hidupnya susah, terus gelisah, terus enggak nyaman, terus saja jauh-jauh. Anaknya saja pisah dengan dia berapa hari, susah dia gelisah. Ya. Seperti orang enggak bertuhan. Bagaimana anak saya, bagaimana ini saya, bagaimana itu saya. Ya. Kenapa? Kurangnya tawakal. Kurangnya tawakal dan tidak ada tawakal menunjukkan lemahnya iman. Hadirin yang saya muliakan, wa 'alaika tawakkaltu. Maka dikatakan di sini munasabahnya luar biasa. Setelah disebutkan al-Islam, al-iman, ya, hati seseorang sudah tunduk kepada Allah, serahkan kepada Allah, wa 'alaika tawakkaltu, kemudian aku kepada Allah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, artinya kembali kepada Allah dengan segala ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah dengan segala ketaatan. Ya, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Itu makna wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali ya Allah. Makna kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Wa bika khasamtu. Wa bika khasamtu. Karenamu ya Allah aku melawan musuh-musuhmu. Ya. Baik dengan argumen maupun dalam bentuk peperangan. Wa bika khasamtu. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ya, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika seorang telah dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Kemudian kalimat lanjutannya adalah Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung bi'izzatika, dengan
keperkasaanmu. Ya Allah, dengan keperkasaanmu aku berlindung kepadamu agar engkau tidak sesatkan aku, agar aku tidak tersesat. Ya. Jadi kalimat Allahumma inni a'udzu bi'izzatik di sini berlindung kepada Allah dengan sifatnya Izzah. Ini sesuatu yang dibolehkan. Ya. Kemudian seperti kita mengatakan a'udzu bi'izzatillah. Maka sebagaimana hadis yang lain juga disebutkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hadirin yang saya muliakan, di sini para ulama mengatakan bolehnya berlindung kepada Allah dengan sifatnya, akan tapi tidak dibolehkan berdoa dengan sifatnya. Artinya kita tidak mengatakan ya izzatallah, ya rahmatallah. Tidak demikian. Tapi berdoa dengan nama Allah. Katakan ya Allah. Ya kan? Ya, tidak menunjukkan ya rahmatallah atau ya izzatallah. Maka kita katakan adalah ya ghafur, tidak kita katakan ya maghfiratallah. Kita katakan ya aziz, ya rahim, irhamni. Ya, karena dengan sifat itu tidak kita doakan, akan tapi boleh dengan kalimat yang tadi Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, atau seperti kita katakan Allahumma inni a'udzu atau kalimatnya a'udzu bi'izzatillah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin saya muliakan, di sini kita ingin melihat bahwasanya a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Berdoa kepada Allah dengan berlindung kepadanya dengan segala keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tersesatkan, agar kita tidak disesatkan, karena nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Setelah hidayah kita dapatkan ini, bagaimana Allah berikan kita taufik. Allah perkenalkan kepada kita hari ini Al-Quran, Allah perkenalkan kepada kita As-Sunnah. Tapi bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengenal itu semua? Jangan berbalik arah. Ini yang paling penting. Jangan sampai seperti orang ada yang memang, saya tidak tahu kenapa sampai ada yang mengatakan, saya dengar langsung dalam sebuah ceramah, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah untuk hidayah. Kita sudah ada hidayah, enggak betul perlu lagi Al-Quran itu, walaupun kita hanya baca-baca. Ini perlu belajar loh. Heran kok ada ungkapan itu. Bukankah Allah mengatakan hudal lil muttaqin? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan bukan hanya untuk orang yang belum dapat hidayah Islam, kemudian dia dari sebelumnya kafir menjadi Islam, setelah itu selesai, tidak. Maka orang makin beriman, dia makin membutuhkan Al-Quran. Bukankah hidupnya Rasulullah SAW setelah turun Al-Quran dan seterusnya sampai beliau mendakwakan Al-Quran, kemudian beliau bahkan meninggal setelah akhir ayat itu turun. Begitu juga para sahabat radhiyallahu alaihim. Itu bentuk-bentuk syubhat, itu bahasa-bahasa syaitan menyesatkan. Maka di sini penting kita ingat, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kesesatan. Tiada doa keluar rumah. Nanti akan kita pelajari bagaimana doa keluar rumah. Bukan hanya bismillah tawakkaltu ala Allah, ada doa yang redaksi yang lain.
Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzal aw ajhal aw yujhal aw adlam aw udlim aw adlim aw udlam. Dan seterusnya. Jadi penting, ya, yang paling penting kita jaga hari ini bagaimana kita jangan sampai tersesatkan. Kita berlindung kepada Allah. Jangan kau sesatkan aku, ya Allah. Maka ilmu itu enggak menjamin, Pak. Ilmu tanpa dibarengi hidayah itu enggak menjamin. Tidak menjamin sama sekali. Bukankah ada orang disesatkan di atas ilmunya? Maka a'udzu bi'izzatika la ilaha illa ant. Dia mengatakan la ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ya. Antal hayy. Engkaulah yang maha hidup. Engkaulah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Adapun jin dan manusia, mereka semua akan mati. Wal jin wal ins yamutu. Kehadiran yang saya muliakan, kita mesti sadari diri bahwasanya bagaimana kita bisa merasa aman terhadap diri kita. Apakah kita merasa aman? Tidak. Ada orang mau pergi jalan-jalan saja itu, kadang enggak merasa aman dia. Enggak merasa aman. Dia bawa kendaraan enggak merasa aman, parkir kendaraan enggak merasa aman, kemanapun dia enggak merasa aman. Yang dia pikirkan apa? Tidak merasa aman terhadap fisiknya, badannya. Pernah enggak kita selalu membayangkan bagaimana tidak merasa aman akan hidayah ini kalau kita tidak betul-betul bersyukur pada Allah? Kalau kita tidak merawatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Betul-betul dia bersyukur atas nikmat hidayah. Kenapa orang-orang saleh itu mengkhawatirkan akhir hayatnya itu? Karena yang menjadi ukuran adalah akhir kehidupan. Al-a'malu bil khawatim. Maka memikirkan bagaimana akhir hayat menjadi hidup terbaik. Karena sebenarnya kematian itu awal kehidupan yang abadi. Kematian merupakan awal kehidupan yang abadi. Tanya kerja makan trip hal lapuk, Pak. Hal trip hal lemah. Bahkan enggak tunggu lemah. Mati itu akan cepat datang. Kematian itulah awal kehidupan yang abadi. Maka modal yang paling aman dalam hidup ini adalah Islam, iman kita kepada Allah, kemudian sertai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.